programnya. Selanjutnya kita akan roll untuk artikel Rocky Gerung diduga hina Presiden. Akademisi ingatkan kritik harus kedepankan adab. Nah, bagaimana Anda melihat sosok-sosok yang vokal seperti Rocky Gerung ini? Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus kamu ke bumi? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak. Jadi mengeritik orang itu ada etikanya. Contoh, ketika sholat berjamaah. Itu sudah bermasyarakat, itu contoh sholat berjamaah. Itu rule, contoh berkehidupan bernegara ada dalam masjid ketika kita sholat berjamaah. Nah, jadi imam misalnya, dia salah. Mestinya dia ruku, tapi dia langsung sujud. Gimana ngingatkan? Bukan ditendang patah, imam salah kok. Ditunjuk kepalanya, enggak. Tapi apa? Ketika dia dikoreksi, kita ucapkan apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Kenapa? Lupa adalah penyakitnya manusia. Hidayah datang dari Allah. Maka diingatkan. Cara mengingatkannya bukan didorong. Bukan juga kata, salah kau imam, batal sholatmu. Tapi bagaimana menegurnya? Subhanallah, Maha suci Allah. Jadi mengeritik itu ada adab. Termasuk dengan pemilihan diksi dan kata-kata yang tentu saja diksi. Itu cerminan ya. Jadi cerminan. Jadi apalagi kita orang Indonesia yang sangat menjunjung tinggi tata krama. Nah, ketika mengeritik seseorang, bisa jadi dia mau terima itu ketika kita sampaikan dengan baik. Mas Adi Alawi dulu, ada tanggapan nggak? Banyak sekali para penceramah menyampaikan pesan komunikasinya itu dengan keras, Ustadz ya. Tetapi kalau saya perhatikan Ustadz ini kan banyak bercandanya nih. Banyak bercandanya dan bahkan kalau misalnya Ustadz diundang di Angkatan, di TNI, kemudian juga di Polri, Ustadz tidak segan-segan juga mengkritik pengundangnya. Ini kan juga sebuah anomali sebenarnya. Dan mereka seringkali juga repeat order ya, selalu mengundang. Apakah pesan yang Ustadz sampaikan tidak kena ke mereka? Karena kan prinsip dari dakwah kan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi dai itu hanya berkewajiban menyampaikan, bukan memberi hidayah. Hidayah datang dari Allah. Saya sampaikan, saya kritik, saya sampaikan apa. Tapi kalau dia tidak mau itu hak Allah. Jangankan saat latif, kurang apa afdolnya doa para nabi. Nabi Nuh, anaknya sendiri melawan. Kalau bukan hidayah datang dari Allah, tidak mungkin. Jadi kita hanya menyampaikan dakwah. Ajak. Nah, mengerti itu boleh. Dan dakwah memang tempatnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi harus ada adab. Nah, orang soal ketawa-ketawa, itulah bedanya humor dengan lawak. Humor itu membuat orang ketawa tapi ada ilmu di dalamnya, ada koreksi di dalamnya. Lawak yang penting ketawa, ada pesan moralnya atau tidak ada urusan. Itu bedanya, lawak dengan humor. Maka humor saya itu mengeritik, misalnya mengeritik istri-istri cerewet. Itu kan yang viral itu yang dia dorong istrinya ke sumur. Ya kan? Ada yang bertanya sama saya, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung ini ibu. Saya ceritalah, ada suami istri, suka ngomel istrinya. Suatu ketika suaminya belikan perhiasan. Sudah beli perhiasan, senang lain istrinya. Kata suaminya, dek, kita pergi lihat sumur tua. Pergilah dia lihat sumur tua. Begitu sampai sumur tua, dia bilang sama suaminya ngomong, kau lihat ada ndak airnya itu sumur? Ada bang, dalam ndak? Ndak, paling sampai di lutut, dalam hati suaminya aman. Begitu dekat-dekat, dia dorong istrinya masuk di sumur. Krak, jatuh. Begitu masuk jatuh, wih, suaminya di atas, ngomel aja kau ku dengar juga, ngomel kau begitu. Begitu 1 jam kemudian, tiba-tiba ada makhluk dari dalam sumur itu, hitam tinggi besar, keluar. Wih, kata suaminya, siapa kamu? Saya jin penunggu di sini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini tenang-tenang. Ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Lebih saya lari. Bayangkan jin aja sudah 400 tahun. Lari dengar ngomel. Makanya ibu-ibu kalau mau tenang suamimu di rumah, jangan suka ngomel. Karena tidak gampang jadi suami. Nah, itu pesan moralnya masuk. Aulia gimana? Aulia dulu. Dan di sini yang saya bingungkan, dakwah Ustadz itu kan seringkali ada cenderung menggunakan bahasa-bahasa sarkasme yang mungkin menggunakan bahasa-bahasa daerah dari bahasa Makassar kali Pak Ustadz ya. Di sini Ustadz pun ada beberapa video di depan aparat kepolisian
Apakah Ustadz tidak ada ketakutan dianggap pencemaran nama baik? Oh enggak, saya diberitahu sama seorang pakar hukum, selama kau tidak sebut nama, aman. Kalau kau sebut nama, itu sudah ada unsur pidana di dalamnya. Oh, gitu. Kenapa saya menggunakan bahasa daerah? Saya tidak usah menyebut salah satu stasiun TV. Saya diajak, sudah deal kita punya kontrak. Tapi dia bilang, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa daerah. Saya agak tersinggung. Sebab banyak penceramah lain dari suku lain boleh. Dia pakai bahasa Sunda, dia pakai bahasa Jawa. Kenapa kami dari Sulawesi tidak bisa? Nah, saya bilang inilah Bhinneka Tunggal Ika. Inilah kelebihan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Dapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.